Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Herdiana, mahasiswa PPG Transformatif dalam jabatan batch 1 LPTK Institut Agama Islam Negeri Takengon, Aceh. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan video pembelajaran uji kinerja dengan judul Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pendekatan TIPEC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini dalam mata pelajaran Sejarah Budaya Islam kelas 7. Sebelum kita mengawali pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar dan nantinya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, di sini Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak hadir semua? Alhamdulillah, semuanya hari ini bisa hadir untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini Bapak memiliki salah satu tepuk. Tepuknya adalah tepuk semangat supaya kita ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran bisa lebih semangat. Kita berdiri dulu terlebih dahulu. Tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita. Silakan duduk kembali. Kita tadi udah tepuk semangat, insya Allah semuanya semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi berkaitan dengan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, di sini Bapak punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa yang menggantikan peran Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat setelah beliau wafat? Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Selanjutnya, siapakah yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin itu? Dan yang selanjutnya, bagaimana karakteristik kepemimpinan Khulafaur Rasyidin? Yang selanjutnya,
apa capaian yang diraih oleh Khulafaur Rasyidin? Terakhir, apa ibroh ataupun hikmah mempelajari kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin? Tadi kita mendapatkan beberapa buah pertanyaan, maka dapat kita tarik tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu adalah mengetahui makna dari Khulafaur Rasyidin itu apa. Yang kedua, mengetahui sahabat mana saja yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin. Karena ketiga, mengetahui karakteristik kepemimpinan, karakter Khulafaur Rasyidin itu ketika pemimpin seperti apa. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Ya, terakhir, mengetahui dan menerapkan ibroh atau hikmah dari mempelajari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Materinya adalah yang pertama, makna dari Khulafaur Rasyidin. Nah, kata Khulafaur Rasyidin ini dalam istilah Islam merujuk kepada 4 khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka dikenal dengan pemimpin yang adil dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu berasal dari 2 kata. Kata khulafa yang artinya pemimpin, yang kedua adalah kata Rasyidin. Rasyidin itu artinya adalah orang yang diberi petunjuk, seperti yang sudah Bapak sampaikan, merujuk kepada 4 orang khalifah. Berarti ada 4 orang sahabat yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya Abu Bakar ini adalah sosok yang sangat istimewa, karena Abu Bakar ini adalah sahabat yang termasuk ke dalam as-sabiqun al-awwalun. Lalu apa saja yang sudah dilakukan Abu Bakar As-Siddiq terhadap kepemimpinan Islam? Nah, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq ini melakukan penumpasan gerakan Ridha, dalam arti memperkuat persatuan umat dengan ketegasan memerangi kemurtadan, di mana Abu Bakar As-Siddiq ini kurang lebih memimpin selama 2 tahun, dari 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Ya, salah satu penyebab lain adanya pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran itu adalah banyak para sahabat yang mati syahid ketika perang Yamamah. Nah, perang Yamamah itu adalah perang melawan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, di mana Musailamah Al-Kadzab ini adalah salah satu orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat yang memang dijuluki sebagai Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya adalah orang yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Umar bin Khattab ini kurang lebih menjabat sebagai khalifah itu selama 10 tahun, dari 634 sampai 644. Prestasinya apa saja? Yang pertama, ekspansi wilayah, menaklukkan Suriah, Mesir, dan Persia secara cepat. Yang selanjutnya, sistem administrasi, mendirikan Baitul Mal. Yang selanjutnya ada penaklukan Yerusalem, ataupun yang kita kenal sekarang dengan salah satu daerah dari Palestina. Yang ketiga ada Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan ini dijuluki sebagai Zunnuraini, ataupun orang yang memiliki 2 buah cahaya, karena menikahi 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
dilakukan oleh Usman. Yang pertama, standarisasi mushaf Al-Quran, mengkodifikasikan Al-Quran menjadi mushaf Usmani yang digunakan hingga kini. Yang kedua, pembangunan infrastruktur memperluas Masjidil Haram. Khalifah yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib ini dikenal sebagai babul ilmi, gerbangnya ilmu pengetahuan. Karakteristik kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Jadi karakteristik itu adalah sesuatu yang melekat pada diri, karakter. Yang pertama, juhud dan rendah hati. Dua, keadilan dan kebijaksanaan. Adil itu artinya apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan juga bijaksana. Itu tidak pernah meninggalkan musyawarah untuk menemukan mufakat. Yang terakhir, selalu mementingkan kepentingan umat. Nah, di sini Bapak punya video berkaitan dengan materi kita hari ini supaya semuanya bisa lebih memahami materi tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kita akan bagi semua siswa dan siswi yang ada di sini ke dalam beberapa kelompok yang nantinya akan membuat proyek dari kelompoknya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya untuk membagi kelompok, Bapak persilahkan untuk berhitung 1 sampai dengan 4 dari sini. 1. Silakan berkumpul dengan rekan-rekan yang memiliki nomor yang sama. Dan tugasnya adalah kalian nanti akan membuat proyek. Kelompok 1 membahas tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kelompok 2 Khalifah Umar bin Khattab, kelompok 3 Utsman bin Affan, dan yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Jadi nanti silakan jelaskan apa saja prestasi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk kelompok 1 ini. Bapak juga sama akan memberikan media yang sama, tapi membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan. Ini medianya sama. Silakan untuk dikerjakan secara bersama-sama. Kelompok 4 yang akan membahas tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, silakan untuk dikerjakan secara bersama-sama karena ini adalah kerja kelompok. Satu sudah mengerjakan? Sudah mengerjakan? Nah, silakan diselesaikan. Harus ada pergerakan, silakan bagi-bagi tugasnya. Sudah hampir selesai? Nah, silakan diselesaikan pengerjaannya. Sudah selesai? Nah, selanjutnya Bapak persilakan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah dikerjakan secara bersama-sama. Mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 Mari tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali tempatnya masing-masing. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini hasil proyek mandi harta. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan sudah mendengar dari 4 kelompok menjelaskan tentang proyeknya masing-masing berkaitan dengan Pulau Porosidin yang jumlahnya ada 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi penilaian. Silakan dipersiapkan handphonenya masing-masing. Dipersiapkan, lalu masuk ke dalam aplikasi Quizzes. Nah, silakan masukkan joinmyquizzes.com di Google-nya masing-masing, lalu masukkan kode yang tertera di depan. Sudah semuanya? Sudah. Nanti hasilnya langsung tertera di depan. Semakin cepat menjawab, nilainya semakin besar kalau betul. Dan ini adalah hasilnya. Nah, untuk juara ketiga ada Wipa, juara kedua Sylvia, dan juara pertama Ila. Tepuk tangan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan evaluasi pada materi kita hari ini tentang kepemimpinan Pulau Porosidin. Dan untuk kesimpulan yang bisa kita dapat hari ini adalah pertama, berkaitan dengan Pulau Porosidin itu adalah contoh yang harus kita teladani sebagai seorang pemimpin, dari istiqomah, juhud, sederhana, rendah hati, dan lain sebagainya. Itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini. Apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Asbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum